Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Welcome back to my channel Adaris. Kali ini kita akan membahas aljabar linear bab yang kedua, yaitu terkait determinal. Nah, sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih guys. Oke, yang pertama tentang determinan. Dimana fungsi dari determinan ini yaitu memetakan suatu matriks persegi ke suatu bilangan. Yang kedua, itu sangat berguna untuk menganalisa atau menyelesaikan SPL. Oke, kemudian apabila ada suatu matriks A yaitu ABCD, kemudian bagaimana sih untuk mencari determinannya? Teman-teman pasti sudah tahu di mana untuk mencari determinan matriks 2 kali 2 yaitu A kali D dikurang B kali C. Ini rumus untuk mencari determinan matriks 2 kali 2. Kemudian apabila kita mencari inverse dari matriks 2 kali 2 itu dengan rumus seperti ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Adjointnya itu tinggal teman-teman ganti entry A dan D posisinya, kemudian ditambah minus untuk entry B dan C-nya. Nah, untuk catatan, teman-teman harus bedakan notasi dari suatu matriks ya. Di mana notasi matriks itu menggunakan seperti ini dalam kurungnya. Sedangkan untuk mencari determinan, notasinya seperti ini atau tanda mutlak gitu guys. Selanjutnya yaitu apabila ada suatu matriks yang persegi berisian kolom sama, ada yang namanya minor dan kofaktor. Nah, minor ini merupakan entry dari matriks persegi tersebut. Nah, minor adalah determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I dan kolom ke J. Determinan submatriks. Kemudian untuk kofaktor dari suatu entry tertentu adalah sama dengan minus 1 pangkat I tambah J kali minornya. Jadi kurang lebih kofaktor ini sama dengan minor tapi dikali dengan minus 1 pangkat I tambah J. Contohnya itu ada suatu matriks A, matriks persegi 3 kali 3, 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Kemudian kita cari misalnya 1 aja, kita cari kofaktor untuk 1, 1, yaitu kofaktor baris 1, kolom 1. Berapa minornya? Berapa kofaktor tersebut? Nah, kofaktor kan rumusnya minus 1 dipangkatkan 1 tambah J kali minor IJ. Nah, kan kita gunakan baris 1 dan kolom 1. Berarti IJ-nya 1, I dan J-nya itu 1. Berarti minus 1 pangkat 2. Kemudian 1 kan positif. Jadi, kofaktor 1, 1 sama dengan positif dikali minor 1, 1. Maksudnya itu 1, 1 berarti kita hapus baris 1 dan kita hapus kolom 1 untuk mempercepatnya gitu. Berarti kita cari minor kan hasil dari penghapusan baris 1 dan kolom 1 determinannya. Berarti determinan dari ini kita cari determinannya yaitu AD min BC 40 kurang 24. Berarti untuk kofaktor dari 1, 1 itu 40 kurang 24. Jadi kofaktor 1, 1 adalah sama dengan 16. Kemudian untuk mencari determinan matriks A itu bisa menggunakan yang namanya ekspansi kofaktor selain AD min BC untuk matriks persegi 2 kali 2. Tapi apabila matriksnya 3 kali 3 itu sangat sulit guys. Untuk caranya itu salah satunya ada banyak cara sih, salah satunya itu menggunakan ekspansi kofaktor seperti ini. Ekspansi kofaktor bisa ekspansi kofaktor sepanjang kolom ataupun sepanjang baris. Teman-teman bisa pilih salah satu dari kedua ini, dimana
Untuk sepanjang kolom, determinan itu A, ini teman-teman harus tentukan koefisien A, kolom berapa yang teman-teman gunakan, yaitu A 1J dikali kofaktornya 1J tambah dan seterusnya. Sedangkan untuk ekspansi kofaktor baris ke I, teman-teman seperti ini, polanya sama. Nah, contohnya atau dalam rumusnya itu seperti ini. Determinan suatu matriks 3 kali 3 menggunakan ekspansi faktor adalah sama dengan ini menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris. Jadi determinannya sama dengan A dikali kofaktornya, kofaktor 1 berarti determinan EF HI dan seterusnya gitu menggunakan pola kofaktor, dimana untuk ini kan positif negatif positif, ini negatif positif negatif, ini positif negatif positif. Untuk menghitung determinan suatu matriks, matriksnya itu 3 1 0 min 2 min 4 3 5 4 min 2, matriks persegi 3 kali 3. Kita gunakan ekspansi kofaktor untuk mencari determinan matriks A tersebut. Kita gunakan mencari menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke 1 maupun kita gunakan kolom ke 1. Itu hasilnya pasti akan sama, yaitu minus 1. Dimana untuk sepanjang baris ke 1 determinan A sama dengan 3 dikali kofaktornya, yaitu ini, dan kemudian dikurang 1 dikali determinan dari min 2 3 5 min 2, kemudian min 1 ditambah 0 dikali dengan determinan ini, hasilnya min 1. Sedangkan untuk menggunakan sepanjang kolom 1 itu ini positif kofaktornya, ini negatif kofaktornya, ini juga positif kofaktornya. Dihasilkan juga determinannya minus 1. Nah, kita baik menggunakan sepanjang baris ke 1 maupun kolom ke 1, hasilnya itu tetap sama. Oke, selanjutnya yaitu ada apabila ada matriks yang matriks segitiga atas maupun segitiga bawah ataupun matriks diagonal, teman-teman dapat mencari determinan tersebut menggunakan perkalian di diagonal dari matriks tersebut. Misalnya ada contoh di mana ada matriks min 351 022 002. Ini matriks segitiga bawah. Teman-teman bisa mencari determinan itu perkalian dari diagonalnya. Berarti min 3 kali 2 kali 2 sama dengan min 12. Dan menghitung determinan khusus untuk matriks 2 kali 2, yaitu AD min BC. AD N3A kali N3D dikurang N3B dikali N3C. Ini N3A, ini B, ini C, ini D. Kemudian ada matriks 3 kali 3. Selain menggunakan ekspansi kofaktor, kita juga dapat menggunakan cara seperti ini. Lebih mudah sih daripada ekspansi kofaktor, yaitu teman-teman tinggal mengopi entry baris 1 kolom 1 dan kolom 2 di sebelah matriks tersebut. Kemudian kita disilangkan seperti ini, seperti matriks 2 kali 2, yaitu ini diagonal 1, ini diagonal 2, diagonal 3 dikurang dan seterusnya gitu. Misalnya ada contoh matriksnya 1 2 3 min 4 5 6 7 min 8 9. Kemudian kita cari determinannya menggunakan cara ini. Kita gunakan cara ini. 5 kita kalikan, kemudian kita tambahkan dari perkalian ini, kemudian kita kurangkan dengan perkalian dari ini. Karena ini dihasilkan determinannya adalah 240. Itu materi menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris, operasi baris elementer. Nah, ada suatu 3 bentuk operasi baris elementer untuk menentukan determinan suatu matriks itu. Yang pertama,
yaitu jika B adalah matriks yang didapat dari perkalian satu baris atau satu kolom dari A dengan bilangan K, koefisien K, maka determinannya itu yaitu K dikali determinan dari A-nya. Nah, dikali K kan suatu barisnya baris 1. Nah, determinannya itu tinggal teman-teman koefisien yang menjadi perkalian si baris satunya itu dikali dengan determinan tanpa K-nya itu. Jadi determinan B sama dengan K dikali determinan A. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, jika B adalah matriks yang didapat dari pertukaran dua baris atau dua kolom dari A, maka determinan B sama dengan min determinan A. Determinan B sama dengan min determinan A. Jadi bentuknya apabila ini kan ada pertukaran dua baris atau dua kolom. Yang ditukar kan ini A21 dengan A22 nih. Baris 1 ditukar dengan baris 2 nih. Jadi determinan ini tinggal teman-teman minuskan dengan determinan A biasanya. Itu determinan A. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, jika B adalah matriks yang didapat dari penjumlahan suatu baris dari A dengan hasil kali baris lain dari A, atau suatu kolom dari A dengan hasil kali kolom dari A, maka determinannya itu sama dengan determinan A. Jadi maksudnya itu ada suatu bentuk dari suatu matriks merupakan dari perkalian maupun pertambahan dari suatu matriks lainnya. Jadi determinannya itu sama. Misalnya ada suatu perlakuan pada baris 1, teman-teman mau ditambahkan, mau dikurangkan, mau dibagi, tetap determinan si matriks ini sama dengan determinan si matriks ini, yaitu prinsip dari operasi baris elementer untuk menentukan determinan suatu matriks. Contohnya itu ya ada suatu baris yang kedua itu merupakan perkalian dikali dengan 3, maka determinannya itu sama dengan perkalian tersebut koefisiennya, jadi 3 determinannya. Ini tuh sifat determinan, dimana ada suatu sifat untuk matriks persegi 2 kali 2, 3 kali 3. Yang pertama sifatnya itu determinan K kali A sama dengan K di pangkat N sama dengan determinan A. Lalu sifat yang kedua determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Lalu sifat yang ketiga determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Apabila ada suatu matriks yang dapat diinverskan, maka determinan inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A. Oke, contohnya kita mencari adjoint mencari A inverse menggunakan kofaktor dan adjointnya. Inverse kan berarti A inverse kan 1 per determinan kali adjoint A. Kita cari determinan menggunakan ekspansi kofaktor, dimana untuk kofaktornya itu kofaktor matriks A, kofaktor yang pertama kan kita 1 berarti kita hapus baris 1 dan kolom 1, nanti determinannya ini 6 kali 0 dikurang 12 berarti positif 12 kan. Pola kofaktor itu plus minus plus minus plus minus plus minus plus dan seterusnya. Caranya seperti itu. Kofaktor 1 2 kita hapus baris 1 dan kolom 2, kita cari determinannya, jadi 1 0 dikurang 2 kali 3 dan seterusnya gitu. Maka didapatkanlah kofaktornya, yaitu 12 6 min 16 4 2 16 12 min 10 16, sehingga adjoint A itu kofaktornya. Oke, berarti kemudian kita cari determinannya, kita copy kolom ke 1 dan 2 ke sini, jadi 31 2 2 6 min 4, kemudian kita cari determinannya.
dengan cara seperti ini. Dikurang ini, maka didapatkanlah A inverse-nya itu 1 per determinan. Nanti determinannya 64, 1 per 64 kali adjoin-nya, dihasilkan A inverse-nya itu seperti ini jawabannya. Oke, selanjutnya ada suatu aturan Cramer dalam suatu matriks. Aturan Cramer itu yaitu rumusnya untuk mencari variabel x1 yaitu menggunakan rumus determinan A1 dibagi determinan matriks asalnya. Untuk x2 dan seterusnya yaitu determinan AN dibagi determinan A-nya. Teman-teman bisa menetapkan entry ke dalam kolom yang menjadi pemasukan dari nilai B ini terhadap kolom yang diubah. Misalnya contoh, ada suatu sistem persamaan 3 SPL, kita augmented matrix kan, jadi menghasilkan 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Ini merupakan B-nya. Ini AX1 tambah AX2 tambah AX3 sama dengan B. Kita dapatkan matriks A-nya seperti ini. Nah, kemudian kita cara Cramer-nya itu mencari A1, A2, A3-nya. Tinggal memasukkan nilai B-nya ini ke dalam yang kolom yang digantikan. Misalnya A1 berarti kolom 1 yang digantikan oleh nilai B-nya. A2 kolom 2 yang digantikan nilai B-nya. A3 kita gantikan kolom 3 yang digantikan oleh B-nya. Kemudian kita cari X1, X2, dan X3-nya gunakan rumus ini. Determinan AN dibagi determinan A. Kita cari setiap matriks ini yang telah kita temukan, kita cari determinannya. Misalkan ini X1 sama dengan min 10 per 11, X2 12 per 11, X3 38 per 11. Dapat digunakan untuk latihan terhadap bab 2 ini. Segitu aja pembahasan bab 2 tentang determinan dari materi aljabar linear. Jangan lupa untuk dikerjakan dan hasilnya jangan lupa untuk ditulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.